Teknologi tepat atasi masalah sampah plastik. Tahukah sahabat, penggunaan plastik di Indonesia cukup tinggi. Padahal sampah plastik dapat menimbulkan masalah besar karena membutuhkan waktu 500 sampai 1000 tahun untuk dapat terurai di alam. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, kewajiban produsen untuk mengatasi masalah sampah adalah melakukan pembatasan timbulan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam. Lalu, apakah bisa produsen menggunakan plastik yang ramah lingkungan? Adakah teknologi yang dapat mempercepat proses penguraian plastik? Yuk simak ulasan dari Direktur PT Harapan Interaksi Swadaya, Tommy Ciptajaya yang kami temui saat kunjungan Menteri Perindustrian 8 Mei 2017 lalu berikut ini. Benarkah sudah ada solusi untuk masalah sampah plastik? Permasalahan lingkungan ini sebenarnya salah satu, terutama masalah plastik, salah satu solusinya sudah ada loh oleh putra bangsa di sini sendiri gitu loh, melalui teknologi plastik ramah lingkungan, baik yang aditif maupun yang dari singkong. Jadi kita kan punya dua teknologi ya, Oxium, EcoPlus. Karena menangani masalah sampah, kita kan tahu harus reduce, harus mengurangi kan pemakaian sampah, pembuangan sampah gitu. Kita harus kurangi terus, kita support. Terus juga kita harus reuse. Kalau bisa barang-barang jangan sekali pakai, buang gitu, dipakai berulang kali gitu kan, atau dimanfaatkan untuk pemakaian yang lain. Misalnya shopping bag dijadikan untuk can liner buat tong sampah kita di rumah ya. Udah gitu kan recycle, kita bisa recycle 1 kali 2 kali, tapi habis itu kan dibuang ke TPA kemana, dan apa yang terjadi? Maka dari itu kan harus return to earth. Nah itulah solusi degradable kita kan, di situ terjadi. Nah itu kamu lihat 4R ini berarti semua elemen masyarakat maupun pemerintah maupun swasta harus bahu-membahu. Disitulah bisa terjadi. Nah untuk itu salah satu yang kita belajar juga adalah harus pepatah ini nih saya belajar dan benar, less ego, more eco. Bener gak? Jadi kita harus mengurangi ego masing-masing, kita baru bisa more eco, baru ekologi kita akan lebih membaik. Tapi selama masih sendiri, oh solusi saya yang paling hebat, solusi kamu kurang, oh harusnya yang ini aja, reuse aja, oh harusnya recycle aja, oh harusnya return to earth aja. Kapan selesainya? Yang pasti kita tiap hari buang sampah terus. Ya, dan tiap hari kontaminasi, tiap hari bisa masuk ke sungai, ke laut. Kapan selesainya kita ngomong doang ya. Spirit yang membuat PT Harapan Interaksi Swadaya mendorong penggunaan plastik ramah lingkungan? Mungkin spirit pertama adalah kita mau menebus dosa ya. Jadi dosanya nih udah banyak numpuk, yaitu produksi packaging plastik begitu kan, dan puluhan tahun ya. Jadi kita tahu bahwa itu sama sekali tidak sustainable. Jadi istilahnya bisa malu sama anak cucu karena krisis lingkungan sudah sedemikian rupa separahnya. Yang kita lupa adalah sering lupa krisis lingkungan dan climate change itu problem yang eksponensial, bertambah buruk, bukan linear. Ya, jadi urgensinya bertambah besar setiap hari gitu loh. Nah, itu yang kita sadar, spirit untuk ikut berpartisipasi menangani problema ini ya. Jadi kita juga pada saat yang bersamaan ingin kayak secara pribadi aja, bahkan putri saya pun senang sekali kalau ayahnya bekerja seperti ini di bidang ini gitu, dimana ikut menangani dan ikut memperbaiki dunia milik mereka nanti. Dunia ini kan kita pinjam dari anak cucu ya, bener gak? Suatu saat harus kita kembalikan. Jadi spirit kita adalah benar-benar ikut menjadi bagian dari solusi ya. Dan salah satu yang kita selalu percaya adalah tidak ada satupun dari kita yang mempunyai solusi yang lengkap dan bisa sendirian hebat-hebatan. Kita percaya kita semua masing-masing hanya membawa suatu piece of the puzzle, potongan dari puzzle kecil. Kita harus kerjasama dengan orang-orang yang berbeda-beda, dengan LSM, kawan, dengan researcher lain, dengan sesama pelaku usaha, dengan pemerintah. Itu semua penting, kita cocokkan semua puzzle-nya sehingga menjadi suatu solusi yang komprehensif, bisa diselesaikan bersama. Teknologi sendiri tidak akan cukup. Harapan Interaksi Swadaya sendirian tidak akan bisa, Green Hope sendirian tidak akan bisa. Makanya kita harus kolaborasi, selalu itu yang kita juga percaya. Berapa lama plastik Oxium dan EcoPlus terdegradasi?
Jadi kalau urusan degradasinya itu memang kita tergantung dari situasinya, tergantung dari keadaan tempat pembuangannya, tanahnya dan sebagainya. Untuk pemicu oksium dan ekoplast itu agak berbeda ya. Jadi kalau oksium itu kan two step degradation process. Pertama melalui proses oksidasi, dia melalui panas, sinar matahari, lain loh panas sama sinar matahari ya. Panas, sinar matahari, mechanical pressure, macam-macam itu semua mempercepat pemotongan rantai karbonnya sehingga berat jenisnya semua turun drastis ya. Dan habis itu kan proses biodegradasi terjadi di mana dimakan mikroba kalau rantai karbonnya sudah kurang ya. Nah itu oksium itu kita desain sekitar kalau belum dibuang relatif stabil. Kalau sudah dibuang mungkin sekitar 2 tahun gitu sampai 5 tahun tergantung aplikasi dan tergantung tempat pembuangannya. Ya. Kalau ekoplast itu semua terjadi bersama oxidation-nya, fotodegradasi, biodegradation, semua. Jadi kalau di tanah yang terbuang nih, terus di TPA, terus TPA-nya banyak banget mikroorganisme segala, itu bisa cepat sekali. Dan bahkan kalau kita kubur, kita di lokasi PT Harapan di sini ada tempat khusus kita coba kubur ekoplast karena tanahnya kebetulan subur ya di sini. Cepat sekali dia bisa tiba-tiba bolong-bolong, bukan sobek loh, bolong-bolong loh. Jadi dimakan mikroba, dia bolong-bolong ya. Bagaimana masalah harga yang ditawarkan oksium dan ekoplast? Faktor harga. Faktor harga itu otomatis penting kalau bisa. Jadi itu menjadi disiplin kita. Kalau kita teknologi ini kita produksi, kita harus bisa hitung dari ujung. Di level masyarakat, produk ini akan membebani gak? Akan nambahnya berapa besar? Dan kita harus bisa hitung mundur juga gitu. Kalau gitu kita harus tekan cost kita sampai seberapa. Jadi kita kan punya 2 teknologi ya, oksium, ekoplast. Kalau kita bicara oksium, itu kan aditif yang menjadi substitusi untuk produksi plastik sekitar 3-5% atau 10%. Ya, dan itu sebenarnya harganya sangat kompetitif. Mungkin maksimum 0-5% sampai 20% paling mahal. Kebanyakan berkisar di bawah 5% untuk peningkatan cost di pihak produksi. Jadi kalau kalian lihat di shopping bag itu kan sudah banyak degradable semua. Dan shopping bag itu retailer kan yang beli dari produsen plastik, itu kan retailer sangat pelit ya, cost conscious ya, cost disiplinnya tinggi ya, sehingga dia nggak mau bayar kalau naiknya terlalu tinggi kan. Jadi naiknya benar-benar sangat sedikit, sehingga semua retailer itu Maret, Alfamart dan itu semua bisa degradable. Jadi itu membuktikan oksium bisa diterima secara ekonomis. Terus yang kedua ekoplast. Ekoplast masih agak lebih mahal karena prosesnya memang teknologinya juga lebih sulit, lebih kompleks. Singkongnya, jadi patinya, ya kan, segala proses produksinya. Nah itu ekoplast bisa lebih mahal. Mungkin sekitar kisaran bisa 100% lebih mahal dari plastik biasa. Tapi ekoplast itu dibandingkan dengan plastik-plastik yang berasal dari nabati lainnya kayak jagung, kalau di Amerika PLA namanya, itu bisa 200-500% lebih mahal. Jadi ekoplast itu yang paling kompetitif kalau secara bio. Dan kalau kita lihat ekoplast juga sudah dibuktikan dengan kasus Tesa bahwa itu bisa secara ekonomis, itu namanya artinya bisa berkesinambungan. Kenapa bisa berkesinambungan? Karena pasti kalau kalian mungkin tanyakan, saya tidak bisa bicara untuk customer kita ya, partner kita yang benar-benar sadar lingkungan, tapi pasti mereka punya market share juga bertambah baik karena pelanggan mereka menghargai kesadaran mereka untuk menjadi hijau. Baik tisunya yang saya kira sudah bagus sekali, standar-standar internasionalnya, FSC-nya, maupun packagingnya. Jadi sangat konsisten dari tim manajemen Tesa juga, dan itu yang pelanggan hargai. Dan itu sesuatu yang baik untuk industri kita. Wow, luar biasa kan? Ternyata teknologi untuk mengatasi masalah sampah plastik sudah ada di Indonesia. Salah satunya adalah oksium dan ekoplast yang dikembangkan oleh PT Harapan Interaksi Swadaya. Oksium bisa terdegradasi dalam 2-5 tahun saja, sedangkan ekoplast bisa terdegradasi lebih cepat, dan harga yang bersaing di pasaran. Kita patut bangga karena teknologi ini sudah diterapkan oleh beberapa produsen di Indonesia. Industri ini harus terus berkembang demi bumi yang lebih hijau. Plastikku hijau, plastikmu apa?